من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan lalu kita telah menyampaikan tentang kisah muqata'ah, yaitu kisah tentang pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta Bani Hashim dan Bani Muttalib. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang kisah wafatnya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan husnan mani'an, yaitu yang senantiasa membela Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy, yaitu paman beliau Abu Talib. Ya. Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang kisah wafatnya Abu Talib. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibn al-Musayyib, Sa'id ibn al-Musayyib an abihi, yaitu al-Musayyib. Dia berkata radhiyallahu ta'ala anhu, "Lamma hadarat Abu Talib al-wafat." Kata dia, tatkala Abu Talib akan meninggal dunia, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi pamannya yang dalam keadaan sakaratul maut. Fawajada indahu Abu Jahlin wa Abdullah bin Umayyah bin al-Mughirah. Ternyata tatkala Rasulullah SAW menemui Abu Talib, dia mendapati di sisi Abu Talib ada dua orang kafir, bahkan gembong-gembong orang-orang kafir Quraisy, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Faqala Rasulullah SAW, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha indallah." Kata Nabi SAW, "Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimatan ashhadu laka biha indallah, sebuah kalimat yang aku akan menjadi saksi bagi engkau, yaitu untuk membela engkau di hari kiamat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala." Nabi SAW mendakwahi pamannya agar masuk Islam. Faqala Abu Jahal wa Abdullah bin Umayyah. Namun rupanya dua orang kafir ini, gembong-gembong orang Quraisy, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah, mereka juga mencegah Abu Talib untuk masuk Islam. Mereka memprovokasi Abu Talib agar tetap berada di atas agama nenek moyang mereka. Apa kata Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah? "Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah kau benci dengan agama Abdul Muttalib, yaitu agama ayahmu sendiri? Apakah kau benci? Apakah kau benci dengan agama nenek moyangmu? Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi wa yu'idu lahu tilkal maqalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengulang-ulang permintaannya kepada pamannya, mengajak pamannya untuk masuk Islam. "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Katakanlah wahai pamanku kalimat la ilaha illallah, aku akan bela engkau di akhirat kelak, aku akan bela engkau di sisi Allah. Rasulullah mengulang-ulang, tidak putus asa dengan provokasi yang dilakukan oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Namun rupanya Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah juga terus memprovokasi Abu Talib. Hatta qala akhir ma kallamahum huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Namun akhirnya, ya, apa yang terakhir diucapkan oleh Abu Talib, yaitu dia tetap berada di atas agama ayahnya Abdul Muttalib, berada di atas agama nenek moyangnya, dan dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka Abu Talib pun meninggal dalam keadaan kafir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka."
Kata dia, demi Allah, kata Nabi SAW, demi Allah, aku benar-benar akan berdoa kepada Allah untuk mengampuni engkau, wahai pamanku, selama aku tidak dilarang. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menegur Nabi SAW, menegur Nabi untuk tidak berdoa kepada Allah untuk meminta ampunkan kepada pamannya Abu Talib yang mati dalam keadaan kafir. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, ma kana lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahu ashabul jahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas bagi nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk beristighfar bagi orang-orang musyrikin, untuk meminta pengampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun orang-orang musyrikin tersebut adalah karib kerabat mereka. Setelah jelas bagi Nabi SAW, setelah jelas bagi kaum mukminin bahwasanya karib kerabat mereka adalah ashabul jahim, adalah termasuk orang-orang yang masuk dalam neraka jahanam. Wa anzalallahu ta'ala fi Abi Talib, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu ayat khusus buat Abu Talib, ya. Yaitu firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, engkau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai, yaitu pamanmu yang kau cintai. Kau tidak bisa beri petunjuk kepadanya. Walakinallaha yahdi man yasha, akan tapi Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih mengetahui mana orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Demikianlah, ya, kisah meninggalnya Abu Talib, yang dimana Nabi SAW di akhir kesempatan terakhir Rasulullah SAW tidak putus asa. Rasulullah SAW tetap mendatangi pamannya meskipun tatkala beliau dalam keadaan sakaratul maut. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada beliau Abu Talib untuk masuk ke dalam Islam, untuk meninggalkan agama moyangnya. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, ya kami kul la ilaha illallah, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, sebuah kalimatun uhaju laka biha indallah, sebuah kalimat yang aku akan bela engkau, ya wahai pamanku, di sisi Allah di akhirat kelak. Namun rupanya ada dua orang yang memprovokasi dan mencegah Abu Talib untuk masuk Islam, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Ya, akhirnya Abu Talib pun meninggal dalam keadaan kafir. Disebut dalam riwayat yang lain, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana termaktub dalam Sahih Muslim, ya. Tatkala Rasulullah SAW berkata kepada pamannya, "Qul la ilaha illallah asyhadu laka biha yaumal qiyamah." Kata Nabi SAW, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, aku akan menjadi saksi bagi engkau dengan kalimat la ilaha illallah pada hari kiamat kelak. Apa kata pamannya? Apa kata Abu Talib? Laula an tu'irani Quraisyun yaquluna innama hamalahu ala dzalika al-jaza' la aqrartu biha 'ainak. Kata pamannya, wahai Muhammad, wahai keponakanku, kalau bukan karena, ya, orang-orang Quraisy akan mencelaku dan mengejekku dan menghinaku, akan mencelaku, mereka akan berkata, sungguhnya Abu Talib itu masuk Islam karena sedih melihat keponakannya, karena gelisah melihat keponakannya yang terus minta Abu Talib masuk Islam. La aqrartu biha ainak, kata pamannya, kalau bukan karena khawatir celaan orang-orang Quraisy, maka aku akan membuat pandanganmu senang, wahai pamanku, wahai keponakanku. Artinya aku akan masuk Islam. Rupanya Abu Talib enggan masuk Islam, ya. Kenapa? Karena takut dicela oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai, akan tapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Abu Talib disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih disiksa dalam api neraka. Disiksa dalam api neraka. Meskipun siksaan yang ditimpa oleh Abu Talib sangatlah ringan, bahkan dia adalah orang yang paling ringan siksaannya dalam api neraka. Dalam satu hadis, ya, dari paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib, saudara kandungnya Abu Talib, paman Nabi yang lain Al-Abbas,
Al-Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam paman Nabi pernah berkata kepada Nabi, annahu qala lin Nabi, dia bertanya kepada Nabi, "Ma aghnaita an ammik fa innahu qad kana yahutuka wa yughdibu laka wa yadhbubu laka." Kata Abbas, apa yang kau lakukan dengan pamanmu Abu Talib? Apa yang bisa kau bantu terhadap Abu Talib? Dahulu dia selalu membela engkau dan dia marah dalam rangka untuk membela engkau, Abu Talib. Apa kata Nabi SAW? Huwa fi dhahdahin minan nar, walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kata Nabi SAW menjelaskan bahwasanya Abu Talib huwa fi dhahdahin minan nar, sekarang dia berada pada api yang melahap sampai di kakinya, sampai pada dua mata kakinya. Itu apinya tidak melahap seluruh tubuhnya, tetapi api neraka sekarang hanya melahap bagian kaki sampai kedua mata kakinya. Apa kata Nabi? Walaula ana, kalau bukan karena aku, lakana fi darkil asfali minan nar. Tentunya Abu Talib sudah berada di ujung dasar api neraka. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ahwanu ahli nar adzaban Abu Talib wa huwa munta'ilun bin na'laini yaghli minhuma dimaghuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini riwayat Imam Bukhari, penduduk neraka yang paling ringan azabnya adalah Abu Talib. Wa huwa munta'ilun bin na'lain. Bagaimana siksaan yang paling ringan ini? Yaitu Abu Talib menggunakan dua sendal, yaitu dari api neraka, yaghli minhuma dimaghuhu. Yang tatkala dia memakai dua sendal dari api neraka tersebut, ternyata panas yang sangat luar biasa sehingga membuat otaknya mendidih. Ini azab yang paling ringan yang dialami oleh penduduk neraka, yaitu dialami oleh Abu Talib. Oleh karena ikhwani fillah wa fiddin azanillahu iyyakum, ya. Sebenarnya seluruh orang kafir semuanya fi darkil asfali minan nar. Seluruhnya berada di neraka dasar yang paling bawah. Akan tapi Rasulullah SAW memberi syafaat, dan ini khusus syafaat Nabi SAW kepada Abu Talib, yaitu dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar meringankan azab Abu Talib. Dan Abu Talib tidak bisa diselamatkan dari api neraka, tetap harus diazab. Akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala meringankan azabnya karena permintaan Rasulullah SAW. Oleh karenanya Nabi berkata, laula ana, kalau bukan karena aku, yaitu karena doaku, permintaanku kepada Allah, lakana fi darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena permintaanku kepada Allah, tentunya Abu Talib sudah berada di neraka yang paling dasar. Akan tapi Rasulullah SAW berdoa kepada Allah sehingga Abu Talib pun disiksa dengan siksaan yang paling ringan dalam azab neraka, yaitu ada api yang mengenai bagian kakinya bagian bawah hanya sampai mata kakinya, namun otaknya sampai mendidih karena saking panasnya api neraka. Para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh ahli sirah, di antaranya dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bahwasanya Abu Talib meninggal pada tahun 10 dari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, maka Abu Talib meninggal pada tahun ke-10. Dan tatkala itu umur beliau 80 sekian, lebih dari 80 tahun, meninggal tatkala berumur 80 tahun lebih. Dan semasa hidupnya, ya, Abu Talib senantiasa membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap ada orang yang berusaha mengganggu Nabi, menyakiti Nabi, senantiasa dilawan oleh Abu Talib. Akan tapi, meskipun dia senantiasa membela keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi dia meninggal di atas agama nenek moyangnya, itu di atas agama kesyirikan. Oleh karena ikhwani fillah wa fiddin azanillahu iyyakum, kisah yang menakjubkan ini, ya, tentang wafatnya Abu Talib, kita akan berusaha mengambil beberapa faedah dari kisah ini. Ya, di antaranya ikhwani fillah wa fiddin azanillahu iyyakum, bagaimana agungnya kalimat la ilaha illallah, ya. Kalimat, ya, tauhid, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Suatu kalimat yang Rasulullah SAW menjanjikan kepada pamannya, jika engkau berkata mengucapkan kalimat ini wahai pamanku, aku akan bela engkau di akhirat kelak. Dan kita tahu bahwasanya yang menjadi patokan adalah innamal a'mal bil khawatim, amalan-amalan tergantung dari akhirnya. Perhatikan Abu Talib. Abu Talib ini hidup dalam keadaan kekafiran, tidak pernah bertauhid, selalu di atas kekafiran. Namun di akhir hayatnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak dia untuk masuk Islam. Seandainya Abu Talib masuk Islam, seandainya Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah, tentunya akan bermanfaat bagi dia. Dia meninggal meskipun hanya bisa mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada amalan yang lain di akhir hayatnya. Dia meninggal dunia dalam keadaan Islam, maka akan dibela oleh Rasulullah SAW di akhirat kelak. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan kalimat la ilaha illallah. Namun kenyataannya Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Dia tidak mau. Kenapa? Karena Abu Talib tahu konsekuensi dari la ilaha illallah. Jika dia mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia harus meninggalkan sesembahan-sembahan nenek moyang dia. Dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Dan kalau dia meninggalkan sembahan nenek moyangnya, maka dia akan dicela oleh orang kafir Quraisy. Dan dia tidak mau dicela oleh orang-orang kafir Quraisy. Oleh karenanya, sebagaimana pernah kita jelaskan, bahwasanya orang-orang kafir Quraisy mereka juga mengenal Allah. Mereka juga menyembah Allah. Lihatlah di antara orang-orang yang memprovokasi ya, Abu Talib untuk tetap berada di atas kesyirikan, Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Abdullah bin Umayyah namanya hamba Allah. Abdullah, namun dia dalam keadaan syirik dan bahkan mengajak Abu Talib untuk berada di atas kesyirikan. Dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy dahulu percaya dan beriman kepada Allah. Di antaranya seperti kita sebutkan pada kisah yang lalu, bagaimana Abu Jahal bersepakat dengan orang-orang kafir Quraisy untuk membuat perjanjian dalam rangka memboikot Nabi dan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dan mereka menulis perjanjian tersebut di sebuah sahifah, di sebuah lembaran, kemudian mereka masukkan dalam Ka'bah. Mereka bersumpah atas nama Allah, ditulis nama Allah di situ. Dengan nama Allah kita bersumpah untuk memboikot Muhammad dan para pengikutnya. Mereka bersumpah dengan nama Allah untuk melakukan kesyirikan, untuk melakukan kekufuran. Oleh karenanya orang-orang kafir Quraisy dahulu mereka juga berhaji, ya. Mereka juga mengagungkan Ka'bah. Dan sejak zaman dulu mereka demikian karena masih ada sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, akan tapi sudah diselewengkan dan dipenuhi dengan kesyirikan dan kebid'ahan. Dan orang-orang kafir Quraisy paham, jika mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka harus meninggalkan sembahan-sembahan mereka. Oleh karenanya mereka enggan mengucapkan la ilaha illallah. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Kata mereka, apakah si Muhammad itu ingin sembahan-sembahan kami menjadi satu sembahan saja? Hanya Allah saja yang kita sembah. Ini perkara yang aneh, kata mereka. Sehingga mereka meskipun diseru oleh Nabi untuk bertauhid, untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Ya. Padahal sangatlah mudah lisan mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah kalimat yang sangat mudah untuk diucapkan. Namun konsekuensinya sangat berat dan itu dipahami oleh orang-orang kafir Quraisy. Oleh karenanya banyak ulama mengingatkan, ya, sebagian kaum muslimin yang terjerumus dalam kesyirikan, tawaf di kuburan, menyembah para wali, berdoa kepada para wali, mereka tidak paham tentang la ilaha illallah. Abu Jahal dan pengikutnya lebih paham tentang la ilaha illallah daripada sebagian kaum muslimin yang terjerumus dalam kesyirikan di zaman kita sekarang ini. Oleh karenanya sungguh aneh jika kita dapati sebagian kaum muslimin tawaf di kuburan, minta kepada penghuni kubur, minta kepada berdoa kepada para wali, tunduk kepada para wali, menyerahkan ibadah kepada manusia, lantas mereka mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan tatkala mereka sedang tawaf di kuburan, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka tidak paham konsekuensi dari la ilaha illallah, bahwasanya la ilaha illallah mengharuskan mereka untuk meninggalkan segala pengagungan dan segala peribadatan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah wafatnya Abu Talib ini. Kemudian sebagaimana pernah ana singgung juga bahwasanya di antara hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan Abu Talib tetap dalam keadaan kafir meskipun dia senantiasa membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau seandainya Abu Talib masuk Islam, ya. Kalau dia masuk Islam tatkala diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam dan dia masuk Islam di masa kehidupannya, maka orang-orang kafir Quraisy tidak akan pandang lagi Abu Talib dan mereka akan berani untuk mengganggu Nabi. Mereka akan berani menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kondisi Abu Talib yang tetap dalam keadaan kafir ini membuat orang-orang kafir Quraisy tetap segan dan menghormati Abu Talib, sehingga mereka tidak berani mengganggu Nabi SAW karena ada Abu Talib. Inilah hikmahnya kenapa Abu Talib tetap dalam keadaan kafir sehingga tetap bisa menjaga Rasulullah SAW.
Kita perhatikan juga di sini bagaimana semangatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahi pamannya. Sampai di kesempatan terakhir Rasulullah SAW tetap datang. Rasulullah SAW tetap mengingat jasa-jasa pamannya, ya meskipun pamannya dalam keadaan kafir. Dan pamannya merupakan Abu Talib, merupakan orang terdekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karib kerabat yang terdekat. Pamannya langsung. Oleh karenanya Nabi SAW tetap semangat untuk mendakwahi pamannya, dan dia cinta, Rasulullah SAW cinta kepada pamannya Abu Talib. Sehingga Rasulullah SAW meskipun di akhir sakaratul maut pamannya, Rasulullah SAW tetap datang mendakwahi pamannya agar masuk Islam. Akan tapi rupanya ada dua orang kafir yang memprovokasi Abu Talib sehingga tetap berada di atas kekufuran, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Dari sini, para pendengar radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berhati-hati dari teman-teman yang buruk. Karena sebagaimana perkataan pepatah as-sahibu sahib, pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib, bahwasanya namanya sahabat itu akan menarik. Seorang kalau bergaul dengan temannya, dia mesti menarik temannya tersebut agar bisa semodel dengan dia. Demikianlah kondisi yang ada. Teman-teman itu akan menarik temannya yang lain agar bisa sama dengan dia, agar bisa terus langgeng persahabatan di antara mereka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan bahayanya teman yang buruk dalam firman-Nya dalam surat Al-Furqan, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Hari di mana tatkala orang berbuat zalim menggigit tangannya, kedua tangannya, yaitu menunjukkan penyesalan. Yaqulu ya laitani, dia berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa dahulu aku tidak mengikuti jalannya Rasulullah? Ya wailata laitani attakhidh fulanan khalila. Sungguh celaka bagiku, kenapa aku dahulu tidak meninggalkan si fulan? Kenapa aku biarkan dia menjadi sahabatku? Menjadi khalilku, menjadi sahabatku. Laqad adallani 'ani dzikri, sahabatku itu telah membuat aku tersesatkan dari ingatan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da idja'ani, padahal peringatan Allah telah datang kepadaku, namun sahabatku yang buruk tadi telah menjauhkan aku dari peringatan Allah. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan demikianlah syaitan yang berkhianat terhadap manusia. Oleh karenanya para ibu-ibu sekalian, para bapak sekalian, hati-hati dengan teman-teman yang bergaul dengan anak-anak bapak-bapak sekalian, ya. Ya, karena teman sangat berpengaruh. Jika anak kita tumbuh dalam keadaan saleh, ya jangan sampai dia bergaul dengan orang yang tidak benar, orang yang tidak beres. Karena pergaulan sangat mempengaruhi dan bisa merubah kehidupan anak kita, ya, dalam waktu yang sekejap. Oleh karenanya kita juga harus benar-benar mempunyai filter dalam memilih teman-teman buat anak-anak. Kalau ada teman-teman datang ke rumah kita, teman anak-anak kita cek bagaimana teman-teman tersebut. Jangan sampai teman-teman anak-anak kita mempengaruhi anak-anak kita sehingga akhirnya rusak seperti mereka. Ikhwani fillah akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kisah ini juga menjelaskan akan bahayanya taklid terhadap adat nenek moyang. Kita lihat di sini bahwasanya Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah tidaklah dia memprovokasi Abu Talib kecuali dengan mengingatkan nenek moyangnya. Makanya mereka berkata, atarghabu ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau benci dengan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib, agama Abdul Muttalib? Ini yang membuat hati Abu Talib bergerak dan tetap untuk berada di atas kesyirikan. Karena diingatkan dengan adat nenek moyangnya, diingatkan dengan agama bapaknya Abdul Muttalib, sehingga akhirnya Abu Talib berada tetap di atas kesyirikan. Dan inilah yang menjadikan orang-orang kafir Quraisy enggan untuk masuk Islam. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan, "Qulu la ilaha illallah tuflihun." Wahai orang-orang Quraisy, katakanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Rasulullah SAW dakwahkan tauhid kepada mereka. Mereka mengatakan apa? Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Kata mereka, kami mendapati nenek moyang kami, bapak-bapak kami, kakek-kakek kami di atas suatu agama, wa inna ala atharihim muhtadun, dan kami akan mengikuti agama nenek moyang kami.
Inilah yang menyebabkan sebab terbesar menyebabkan orang-orang kafir Quraisy enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah karena nenek moyang mereka berada di atas kesyirikan dan mereka tidak ingin keluar dari agama nenek moyang mereka. Oleh karenanya Rasulullah SAW tatkala mendakwahkan Islam maka Rasulullah SAW dijuluki dengan sabit. Sabit itu artinya orang yang keluar dari adat nenek moyang mereka. Dan ini di antara satu celaan gelar yang sangat mereka sering sebutkan kepada Nabi. Bahkan setiap orang yang keluar dari Islam dikatakan sabit, di antaranya Umar bin Khattab. Setiap orang yang masuk Islam dikatakan sabit. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala tatkala masuk Islam dikatakan sabit. Orang yang keluar dari agama nenek moyang mereka. Sehingga kalau sudah seorang dituduh dengan sabit, Nabi Muhammad dituduh dengan sabit, Umar dituduh dengan sabit, akan menjadikan orang-orang kafir Quraisy yang lain enggan untuk masuk Islam. Karena kalau ada di antara mereka yang masuk Islam akan dituduh sabi, yaitu orang yang telah keluar dari garis nenek moyang mereka. Karena mereka tahu kalau mereka keluar dari agama nenek moyang mereka, mereka akan dicela oleh yang lainnya. Demikian juga Abu Talib. Kata Abu Talib dia ngaku sendiri, laula an tu'irani Quraisy, kata dia. Aku khawatir orang-orang Quraisy akan mencelaku kalau aku meninggalkan agama nenek moyangku. Oleh karenanya pengaruh adat yang sudah berjalan sangat luar biasa. Dan ini diingat oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin. Kata dia tidak ada yang lebih memberi kemudaratan kepada seorang hamba kecuali adat yang bukan. Karena seorang jika sudah terbiasa dengan adat yang diwarisi turun-temurun, dia berusaha untuk meninggalkan adat tadi sangat sulit. Pertama, dia sendiri sudah terbiasa dengan adat tersebut. Yang kedua, kalau dia meninggalkan adat tersebut maka akan dicela oleh orang kampungnya. Dan ini berat. Seorang tidak mau untuk dicela. Seorang tidak mau ingin menyelisih adat masyarakat. Ini yang kenyataannya juga membuat banyak orang enggan untuk mengenal sunnah. Tatkala dia melihat sunnah itu suatu ajaran yang asing, dia sudah bayangkan kalau saya ikut sunnah tersebut, saya akan aneh. Dan saya akan ditinggal oleh masyarakat, saya akan dicela oleh masyarakat. Dan dia tidak punya kesabaran untuk berada di sunnah. Dan tidak punya kesabaran kalau dicela oleh masyarakat, tidak mau dicela oleh masyarakat. Sehingga akhirnya membuat dia tetap berada di atas kesalahan. Lebih memilih adat masyarakat daripada memilih sunnah kebenaran. Kemudian faedah yang lain bisa kita ambil dari kisah ini. Ketahuilah ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum bahwasanya hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun seorang berusaha untuk berdakwah dan untuk menjelaskan, namun hidayah yang memberi petunjuk kepada hati seorang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW adalah orang yang paling bisa memberi petunjuk kepada kebenaran. Yang paling bisa menjelaskan kebenaran itu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memiliki akhlak yang sangat mulia. Rasulullah SAW sangat fasih dalam bahasa Arab, sangat pandai untuk menjelaskan. Rasulullah SAW sangat lembut dalam menjelaskan, dengan niat yang sangat tulus menjelaskan. Semua sebab-sebab yang bisa menarik orang dalam hidayah, dalam kebenaran dimiliki oleh Nabi SAW. Akhlak yang mulia, lisan yang sangat baik, pintar dalam bahasa Arab, sangat pintar dalam menjelaskan, namun ternyata tidak bisa memberi petunjuk kepada Abu Talib. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh engkau wahai Muhammad, sungguh engkau benar-benar bisa memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Artinya orang yang paling hebat dalam memberi penjelaskan kebenaran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi petunjuk di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sungguhnya engkau tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai, wahai Muhammad. Abu Talib yang sangat kau cintai, tidak bisa kau beri petunjuk kepada Muhammad. Tapi Allah beri petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu mana yang berhak mendapatkan petunjuk. Bukan hanya Nabi, sebagian Nabi seperti Nabi-Nabi yang lain, seperti Nabi Nuh alaihissalam sangat sayang kepada putranya yang mati dalam keadaan kafir. Bahkan di akhir kesempatan tatkala Nabi Nuh sudah naik di atas kapal, Nabi Nuh berkata, "Ya bunayya irkab ma'ana." Wahai putraku, naik kapal bersama kami. Sayang kepada putranya. Siapa sih yang tidak sayang kepada anaknya sendiri? Akan tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala.
Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya meskipun Rasulullah SAW sudah berusaha keras untuk mendakwai pamannya, namun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan yang lain, dan Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan Abu Thalib mati dalam keadaan kekufuran. Oleh karenanya ikhwani fil akhwati fid din azani Allah iyyakum, bisa jadi kita ingin karib kerabat yang terdekat dengan kita untuk mendapatkan hidayah, untuk mengenal sunnah, dan kita berusaha semaksimal mungkin, namun terkadang Allah Subhanahu wa taala berkehendak yang lain, dan seluruh keputusan Allah Subhanahu wa taala di baliknya ada hikmah yang kita tahu atau kita tidak tahu. Yang jelas kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa fiddin azani Allah iyyakum. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, kita diingatkan bahwasanya betapa pedih azab neraka. Sangatlah pedih azab yang dialami oleh para penduduk neraka. Kalau azab yang paling ringan dalam neraka itu azab yang dialami oleh Abu Thalib, yang dia yanta'lu bina'lain, dia hanya memakai 2 sendal dari api neraka, yaghli dimaguhu, yang menyebabkan otaknya mendidih. Ini azab yang paling ringan. Ikhwani fil akhwati fid din azani Allah iyyakum. Bagaimana dengan azab yang paling berat? Kalau azab yang paling ringan sudah seperti ini, siapa yang kuat untuk masuk dalam api neraka? Tidak ada yang kuat. Oleh karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjauhkan kita dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kami dari azab neraka, dari azab yang sangat pedih. Wa qina adzaban nar. Jagalah kami dari terjerumus dalam dahsyatnya dan pedihnya azab api neraka. Faedah yang lain ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum, ya, sebagaimana telah saya isyaratkan bahwasanya seorang yang sadar di akhir hayatnya maka diterima oleh Allah. Seorang yang bertobat di akhir hayatnya maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selama dia belum berada, nyawanya belum di kerongkongan. Ya. Kalau nyawanya sudah di kerongkongan, sudah melihat kematian di hadapannya, maka taubatnya tidak akan diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bukanlah taubat bagi orang-orang yang melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, hatta idza hadara ahadahumul maut, tatkala maut sudah hadir di hadapan mereka, qala inni tubtu al-an. Lantas dia berkata, sekarang saya bertobat. Tidak mungkin. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang sebelum nyawanya di kerongkongannya. Meskipun dia bertaubat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau maut sudah di hadapan dia, kemudian dia bertobat kepada Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan sudah lewat. Demikian juga Fir'aun laknatullah alaih. Tatkala adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Tatkala Fir'aun akan tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maut sudah di hadapan dia, ombak sudah di hadapan dia, tinggal menenggelamkan dia. Dia mengatakan, aku beriman bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Tuhannya Bani Israel. Itu kecuali Allah. Aku beriman, aku bertauhid. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang Islam. Apa kata Allah? Al-an wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru bertobat Fir'aun, ya, padahal sebelumnya termasuk orang-orang yang merusak. Allah tidak terima taubatnya. Kenapa? Karena maut sudah di hadapan matanya. Adapun kalau sebelum itu, sebelum Fir'aun masuk ke dalam lautan, dia bertobat, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalib juga demikian. Tatkala dia sakit, Rasulullah SAW datangi, ya. Sudah ada tanda-tanda kematian, namun belum sakaratul maut, belum maut di hadapannya, belum. Masih bisa bicara, masih bisa bernapas dengan tenang. Rasulullah SAW mengajak dia untuk masuk Islam. Namun dia enggan. Akhirnya tatkala datanglah sakaratul maut dan meninggal dunia, sudah selesai. Ya, tidak mungkin lagi dia bertobat dan mati dalam keadaan kekufuran.
Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum. Adapun sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab kenapa Abu Thalib diringankan adabnya, ya, sebagaimana telah tadi saya jelaskan bahwa itu merupakan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan azab pamannya Abu Thalib, dan ini merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Pada dasarnya orang-orang kafir tidak bisa dikurangi azabnya, tidak bisa diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi khusus Abu Thalib, Allah Subhanahu wa taala meringankan azabnya karena doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala meringankan azab pamannya. Ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum. Demikianlah ya kisah dari wafatnya Abu Thalib, dan para ahli sejarah juga menyebutkan bahwasanya pada waktu yang sama, yaitu sebelum atau sesudah wafatnya Abu Thalib, meninggal juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah radhiyallahu taala anha, istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu jalani kehidupan sangat mesra dan bahagia bersama istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan kita ketahui bersama bahwasanya Khadijah radhiyallahu taala anha senantiasa membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hartanya, dengan seluruh hartanya, dan senantiasa menjadi penenang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam jika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi kesulitan. Namun pada saat yang sama, sebelum atau setelah wafatnya Abu Thalib, ternyata Khadijah radhiyallahu taala anha juga meninggal dunia. Oleh karenanya kesedihan yang sangat luar biasa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya pamannya Abu Thalib, maka orang-orang kafir Quraisy berani mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berani untuk orang-orang kafir Quraisy berani untuk mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, berani untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang senantiasa membela dia itu pamannya ternyata sudah meninggal dunia. Oleh karenanya kesedihan bertambah dengan kesedihan, wafatnya pamannya, kemudian wafatnya istrinya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun tersebut, ya pada tahun 10 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya sebagian ahli sejarah menamakan tahun tersebut dengan tahun kesedihan, ya, meskipun penamaan ini tidak ada dalilnya, akan tapi memang demikian kenyataan kesedihan yang luar biasa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu pun pergi ke Taif dalam rangka untuk berdakwah di Taif, dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pekan berikutnya tentang bagaimana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke kota Taif. Demikian saja para pendengar radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya kembalikan kepada Fawaz. Nah, jazakallah khairan atas materi dan pembahasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda hafizahullah dari pembahasan Sirah Nabawiyah Sahihah, dan kita simak tadi pembahasan dari wafatnya paman Nabi Abi Thalib, dan semoga bermanfaat tadi beberapa faedah yang bisa kita petik dan kita ambil dari peristiwa ini. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya secara langsung. Anda bisa hubungi kami di 0218236543. Dan sudah ada penelpon di kesempatan siang hari ini, kita angkat saja dan kami persilakan. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Dengan Umu Irfan di Bogor. Ya, silakan Umu Irfan. Pak Ustadz, ini saya mau bertanya, jika kita mempunyai seorang tetangga yang murtad dan dia pernah mengatakan sesuatu tentang asal muasal air Zam-Zam bahwa itu buatan manusia. Terus kedua, dia pernah mengatakan gereja dengan masjid itu tidak sama. Gereja seperti rumah, masjid luas. Dengan perkataannya itu, terus saya merasa tidak suka. Terus di samping itu dia juga murtad. Murtad lah, orang yang murtad karena kenapa dia sudah pernah masuk Islam mengatakan seperti itu. Halo Ibu, tadi dikatakan masjid tidak sama dengan gereja, maksudnya tidak, masjid itu seperti rumah, gereja itu luas. Oh begitu, masjid seperti rumah begitu ya. Masjid seperti rumah, kalau gereja itu luas. Dan air Zam-Zam itu dia mengatakan buatan manusia, bahwa orang Islam itu dibohongin. Padahal kan dia itu pernah Islam. Jadi semenjak perkataan itu saya tidak pernah lagi menegur sapanya dengan cara mendiamkan. Bolehkah jika kita mendiamkan selamanya
Gitu. Baik, terima kasih Ibu. Ya, assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diterima dengan jelas, Ustaz. Baik, kami angkat dan kami sampaikan kembali pertanyaannya ya, Ustaz. Ibu tadi menjelaskan bahwasannya ada tetangganya yang murtad, yang kemudian menyampaikan beberapa syubhat, diantaranya adalah Ka'bah dan Zam-Zam adalah buatan manusia dan Muslim dibohongi dalam hal ini. Kemudian disampaikan pula bahwa masjid seperti rumah, sedangkan tempat ibadah mereka luas begitu. Dan ibu ini bersikap untuk mendiamkan orang yang murtad ini, yang dulunya Islam kemudian kafir, dan tidak berbicara kepadanya sampai saat ini. Yang jadi pertanyaan ibu tadi adalah bagaimana hukum dari perbuatan saya untuk mendiamkan dia, karena begitu banyak perkataannya yang menyakiti kita sebagai muslim. Jazakallah khairan ya Ustaz. Apa yang dilakukan oleh ibu itu sudah benar ya. Kalau ibu merasa bahwasanya bergaul dengan orang tadi tidak bermanfaat, bahkan dia hanya mengucapkan kalimat-kalimat yang isinya syubhat dan menyakiti hati ibu, maka tidak perlu bergaul dengan orang seperti ini. Dia cari teman-teman yang bermanfaat ya. Orang seperti ini dijauhi saja dan tidak usah didengar perkataannya. Terkadang orang seperti ini orang murtad ya, yang hatinya penuh dengan penyakit ya. Dia ingin menularkan penyakitnya tersebut kepada kaum muslimin. Dan kalau kita cuekin ya, kalau dia ngomong seperti dan kita merasa sakit hati tatkala dibilangkan perkataan-perkataan tadi, dia senang, dia bahagia karena ada orang sakit juga seperti dia. Oleh karena ibu seperti ini dan tidak usah diajak ngomong karena tidak ada faedahnya berbicara dengan orang seperti ini. Baik, jazakallah khairan jawaban Ustadz. Dan berikutnya kami angkat dari Pak Andi di Matraman, Jakarta. Silakan Pak Andi. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau tanya Pak Ustadz, ini ada waktu itu saya bersumpah dari Allah dan demi Allah dan demi Rasulullah kita akan melakukan suatu perbuatan A gitu ya Ustaz. Lalu perbuatan itu atau tindakan itu kita langgar Ustaz. Jadi untuk apa kita langgar gitu? Itu kira-kira hukumnya Ustaz ya? Untuk kalau kita sudah menyumpah itu dan kita menyesal dan kita tidak akan melakukan perbuatan itu. Ya, sebetulnya perbuatan itu kalau kita lakukan tidak apa-apa ya Ustaz. Kita keburu menyumpah demi Allah, demi Rasulullah, kita tidak akan melakukan perbuatan itu. Kira-kira untuk agar kita bisa melakukan perbuatan itu lagi, kira-kira hukum apa Ustaz? Sumpah itu kira-kira hukumnya apa untuk kita Ustaz? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ulangi kembali pertanyaan dari Pak Andi di Matraman yang bertanya, ya Ustadz, saya pernah bersumpah untuk melakukan sebuah pekerjaan dengan menyebutkan demi Allah, demi Rasulullah. Mungkin ini perlu ada catatan dari Ustadz. Kemudian karena satu dan lain hal belum terselenggara atau belum dilakukan sumpah tersebut, bagaimanakah hukumnya dan apakah yang harus kami lakukan untuk menebus sumpah tersebut? Jazakallah khairan. Silakan Ustaz. Yang hendaknya kita hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita bersumpah dengan makhluk ya, tidak boleh kita bersumpah dengan makhluk apapun juga. Tidak boleh kita bersumpah dengan demi Ka'bah atau demi langit dan bumi ya, atau demi negeriku atau dengan demi Rasulullah ya. Tidak boleh kita bersumpah dengan makhluk. Kita hanya boleh bersumpah dengan Allah, dan atas nama Allah Subhanahu wa taala ya, demi Allah. Baru itu yang diperbolehkan. Kemudian perkara yang berikutnya, saya tidak tahu isi dari sumpah Bapak tadi, apa yang hendak Bapak lakukan. Kalau memang apa yang hendak Bapak lakukan tadi itu adalah perkara yang baik, maka lakukanlah ya. Ya, sekarang belum bisa lakukan, kalau ada kesempatan dilakukan sumpah Bapak tadi. Akan tapi jika ternyata sumpah yang ingin Bapak lakukan tadi ternyata perkara yang buruk ya, maka jangan dilakukan. Ya. Ditinggalkan sumpah tersebut, kemudian Bapak membayar kafarah sumpah ya. Jadi namun kalau isi sumpah tadi adalah sesuatu yang baik, maka usahakan untuk dikerjakan ya.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Ya, orang yang beriman maka penuhilah ya perjanjian kalian ya. Ya, kalau kita sudah punya janji, usahakan untuk kita penuhi. Yufuna bin nadri. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga memuji orang-orang yang menjalankan nadar mereka, karena di antara nadar adalah salah satu bentuk dari sumpah untuk melaksanakan sesuatu. Namun jika ternyata isi dari sumpah tadi tidak bagus, maka hendaknya ditinggalkan dan dibayar dengan kafarah. Atau ternyata Bapak tidak mampu meskipun isinya baik, namun tidak mampu untuk melaksanakannya, ya dengan bayar kafarah. Allah taala misal. Nah, jazakallah khairan jawaban Ustaz. Dan berikutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari Ummu Azka di Surabaya. Kami persilakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Ya, saya langsung saja dengan pertanyaan saya ya. Bagaimana supaya kita tidak cepat berputus asa dari rahmat Allah, karena kita sering naik turunnya iman itu membuat kita bimbang dan gundah ya. Kalau ada masalah, kok begini sih rasanya, kok nggak yang lain aja cobaannya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar dengan baik, Ustaz? Baik, mohon maaf, kami akan coba kembali mengulangi pertanyaan dari Ummu Azka. Ustaz, bagaimanakah agar istiqomah dan tidak merasa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak ujian dan cobaan yang menimpa kita dan naik turunnya iman yang sering kita alami. Jazakallah khairan ya Ustaz. Ummu yang bertanya, Ummu Azka ya. Tanya, iman memang benar naik dan turun, dan itu merupakan akidah Ahlussunnah bahwasanya iman seorang akan naik dan turun. Jadi masalah tatkala iman kita turun. Tatkala iman kita turun ya. Pertama yang kita lakukan, berusaha untuk tidak meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Mungkin terkadang kita malas melakukan perkara-perkara yang sunnah. Biasanya melaksanakan sholat rawatib misalnya. Suatu saat iman lagi turun, entah karena pernah sesuatu yang kita lakukan, atau karena kondisi yang kita lakukan, atau karena besarnya fitnah yang ada di hadapan kita, iman kita lagi turun. Tatkala iman kita lagi turun, jangan sampai kita meninggalkan modal utama kita, yaitu perkara-perkara yang wajib. Sholat 5 waktu jangan kita tinggalkan. Pegang itu, jangan sampai ada satu kewajiban yang kita tinggalkan. Ini termasuk benteng yang bisa membentengi kita agar bisa mengembalikan naiknya iman kita. Kalau ternyata kita juga tidak mampu untuk menjaga kewajiban-kewajiban yang harusnya kita lakukan, ya, sehingga tidak terjerumus dalam kemaksiatan, ya, maka segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda tobat kita, karena semakin terkadang kalau kita semakin menunda tobat kita akan semakin jauh. Dan kalau iman kita sudah semakin sangat turun, sulit untuk dinaikkan kembali. Oleh karena jika seorang sudah terjerumus dalam kemaksiatan apa saja, langsung dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni tobat. Segera bertobat, segera husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hikmah bahwasanya seorang janganlah ujub, janganlah dengan bangga dengan iman yang sedang dia miliki sekarang. Janganlah bangga dengan amalan sedang dia lakukan sekarang, karena kita tidak tahu bagaimana hati kita. Tatkala kita terjerumus dalam kemaksiatan, kita tahu bahwasanya hati kita sangat lemah, sangat butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita benar-benar minta kepada Allah tatkala salat, ihdinas shiratal mustaqim, benar-benar kita minta kepada Allah agar menjaga hati kita. Oleh karenanya jika kita telah terjerumus dalam kemaksiatan, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang berikutnya yang bisa menjaga istiqomah kita, sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Ya, sibuk dengan menuntut ilmu, sibuk dengan mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang yang sibuk dengan agama, sibuk dengan ilmu, maka dia akan terlalaikan dari perkara-perkara kemaksiatan. Ketahuilah bahwasanya seorang itu kalau tidak melakukan keburukan, jika seorang hatinya dipenuhi dengan perkara agama, pengajian, ustaz siapa, kemudian fotokopi CD, mendengarkan CD pengajian, kemudian ada pertanyaan ditanyakan kepada ustaz, sibuk dengan perkara agama, maka dia tidak ada waktu untuk melakukan kemaksiatan. Namun jadi masalah kalau memiliki waktu luang yang sangat banyak. Kalau memiliki waktu luang yang sangat banyak, akhirnya dia akan gunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah untuk menjaga hati ibu. Allah taala alam bisawab.
Taib, jazakallah khairan jawaban yang Ustaz telah sampaikan. Berikut kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat yang sudah kami terima untuk di kesempatan siang hari ini. Yang pertama, barakallahu fikum ya Ustaz, bagaimanakah hukumnya apabila atau sahkah apabila ada orang kafir yang masuk ke dalam Islam tetapi motivasinya karena dia mau menikah atau mencintai orang Islam yang akan dinikahinya. Demikian Ustaz dari pendengar kita, jazakallah khairan jawabannya. Ikhwani fillah azanillahu iyyakum, kita hanya dituntut untuk menilai yang zahir. Bagaimana zahir orang tersebut? Dan kita menghukumi orang tersebut juga dengan zahir, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala di zaman beliau tahu ada orang-orang munafik. Rasulullah SAW tahu mereka juga sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan di masjid. Mereka sholat berjamaah bersama Nabi kecuali sholat Isya dan sholat subuh, karena malam mereka tidak datang. Ya, makanya Rasulullah mengatakan athqalus shalawat 'alal munafiqin. Salat yang paling berat bagi orang munafik yaitu salat Isya dan salat subuh. Ya. Namun salat yang lain, salat zuhur, ya, salat asar, salat maghrib, mereka hadir bersama Nabi, salat bersama Nabi. Dan Rasulullah SAW tidak munafik, namun Rasulullah SAW tetap memperlakukan mereka sesuai dengan zahir yang mereka tampakkan. Oleh karenanya jika ada seorang kafir yang dia masuk Islam padahal niatnya tidak beres, ya, niatnya hanya untuk karena seorang wanita. Kalau kita ditanya bagaimana hukumnya orang tadi, kita katakan di hadapan kita dia orang Islam. Di hadapan Allah yang tahu. Di hadapan kita Islam. Akan tapi ikhwani fillah wa fiddin azanillahu iyyakum, tentunya para wali-wali, ya, para orang tua, ya, tatkala ingin menikahkan putrinya dengan seorang yang berjanji akan masuk Islam, tentunya mereka harus juga berhati-hati. Karena melihat kejadian banyak yang terjadi, kenyataan yang ada sebagian orang-orang kafir, ya, mereka menikahi sebagian wanita-wanita muslimah dalam rangka bukan untuk masuk Islam, tapi sebaliknya untuk menggeret atau menarik wanita muslimah tersebut ke dalam agama kekafiran. Oleh karenanya kembali kepada wali sang wanita untuk benar-benar berhati-hati tatkala memilihkan suami bagi putrinya, ya. Dan bisa jadi memang ada orang kafir yang benar-benar ingin masuk Islam tulus, ya. Tentunya yang lebih bisa mengira-ngira orang ini tulus atau tidak, bagaimana kemaslahatannya adalah wali putri, wali wanita muslimah tersebut sendiri. Allah ta'ala alam bisawab. Baik, jazakallah khairan jawaban Ustaz. Dan berikut kami angkat dari pertanyaan pesan singkat kembali dari saudara Adi di New York yang bertanya. Ini kembali ke pembahasan yang telah lewat di pekan kemarin mengenai peristiwa di boikotnya Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Yang jadi pertanyaan Akh Adi yang berada di New York saat ini, bagaimanakah muamalah dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain saat itu dengan orang-orang kafir Quraisy? Demikian Ustaz, jazakallah khairan jawabannya. Kita katakan bahwasanya tidak ada riwayat yang sampai kepada kita tentang bagaimana perlakuan para sahabat terhadap orang-orang kafir Quraisy. Yang sampai kepada yang ada para sahabat berusaha membantu Nabi SAW. Para sahabat yang di luar dari Bani Muttalib dan Bani Hashim tetap berusaha sallallahu alaihi wasallam dengan membawakan keperluan bagi Nabi SAW dan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu usaha yang mereka lakukan. Tentunya mereka tidak setuju dengan perbuatan orang-orang kafir Quraisy. Namun apakah dengan mengadakan perlawanan atau dengan tentunya yang zahirnya tidak ada pertentangan berupa peperangan antara sahabat-sahabat yang lain dengan orang-orang kafir Quraisy tatkala itu. Mengingat tatkala itu memang kaum muslimin sangat sedikit, ya. Kaum muslimin sangat sedikit dan sahabat masih dalam keadaan jumlah yang sedikit. Kekuatan kaum muslimin sangatlah lemah. Oleh karena yang bisa mereka lakukan hanyalah dengan membantu membawakan makanan bagi Nabi SAW dan orang-orang yang diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah khairan jawabannya. Kemudian kami angkat pertanyaan dari saudara Hendra melalui pesan singkat kembali. Ustaz tadi menjelaskan bahwasannya Abu Talib diringankan dari azab neraka karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pertanyaan beliau, bukankah syariat Islam menjelaskan bahwa tidak membolehkan atau mendoakan orang-orang kafir?
Mohon penjelasannya dari hal ini, Ustaz. Jelas bahwasanya ayatnya jelas ya. Maka lin nabi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba, sebagaimana tadi telah saya jelaskan. Nabi ditegur dengan ayat ini. Rasulullah SAW tatkala tahu pamannya meninggal dalam keadaan kafir, kata Nabi SAW, wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha ank. Kata Nabi SAW, demi Allah aku akan berdoa kepada Allah agar mengampuni dosa-dosamu wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Ya, selama aku tidak dilarang. Ternyata Allah melarang dengan firman-Nya, tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk meminta ampunkan bagi orang-orang musyrikin meskipun mereka karib kerabat. Ya, setelah jelas bagi kaum muslimin, orang-orang mukmin bahwasanya karib kerabat mereka tadi termasuk penduduk neraka. Oleh karenanya tidak boleh seorang berdoa kepada Allah agar mengampuni dosa seorang kafir, tidak boleh. Dan ayat dalam Al-Quran juga sudah menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir dasarnya tidak bisa diringankan azabnya. Para ulama menyebutkan keumuman ayat yang ada itu dikhususkan dengan hadis ini. Oleh karenanya syafaat Nabi kepada Abu Thalib ini merupakan kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dilakukan oleh orang yang lain karena ada hadis-hadis yang sahih ya dari Ibnu Abbas dan juga dari Abbas ya Ibnu Muttalib ya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya, itu karena doaku ya atau karena permintaanku kepada Allah, tentunya Abu Thalib sudah berada di neraka yang paling dasar. Oleh karenanya kita katakan hukum tetap berlaku, tidak boleh meminta ampun kepada orang-orang kafir ya, akan tapi ini merupakan kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jazakallahu khairan jawaban Ustaz, dan berikut kami angkat pertanyaan, dan ini adalah pertanyaan terakhir kita untuk siang hari ini ya Ustaz, dari pendengar kita di Aceh yang bertanya. Ya, halo Ustaz. Baik, kami angkat pertanyaan dari saudara kita di Aceh yang bertanya, Ustaz, apakah tercantum dalil dari kekafiran Abi Thalib di dalam Al-Quranul Karim sebagaimana Abi Lahab yang ada secara khusus Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang kekafirannya? Jazakallahu khairan ya Ustaz. Kalau yang dimaksud dengan penyebutan nama Abu Thalib kafir di Al-Qur'an, tidak ada penyebutan nama tersebut. Ya. Sebagaimana Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab, ya. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Ini nas tegas dengan menyebutkan nama Abu Lahab bahwasanya dia masuk dalam api neraka, mati dalam keadaan kafir. Ada pada Abu Thalib memang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, akan tapi ada ayat yang turun kepada Abu Thalib. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang kau cintai. Maksudnya siapa? Abu Thalib. Ini merupakan ijma ya. Sebagaimana sebenarnya menukilkan, ini merupakan ijma ahli tafsir bahwasanya ayat ini turun tentang Abu Thalib. Firman Allah, sungguhnya engkau tidak bisa beri petunjuk kepada yang orang kau cintai. Ayat ini ijma turun tentang Abu Thalib. Oleh karena kita sebutkan, kita katakan bahwa dalam Al-Quran juga ada nas, ada dalil bahwasanya Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Itu tadi innaka la tahdi man ahbabta. Ya, dikaitkan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang tafsir dari ayat ini, dan ini merupakan ijma kesepakatan seluruh ahli tafsir bahwasanya ayat ini turun kepada Abu Thalib. Demikianlah ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa yakum, para pendengar radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan ya dari kemudahan yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan kali ini, ya semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.